Shalom Pastor Paul. Shalom. Iya Pak. Pak, saya ada 2 buah pertanyaan, tapi yang pertama dulu Pak ya. Apakah Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6 itu mengajarkan kalau keselamatan orang percaya itu bisa hilang, Pastor? Sebab di situ dikatakan mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi tetapi murtad, artinya meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di YouTube itu bertaburan video-video yang dulunya pengikut Kristus dan sekarang malah menyangkal ketuhanan Yesus. Apakah orang-orang seperti demikian pernah mengecap atau menjadi bagian dalam sorgawi? Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6, Pastor. Ya, ini dulu pernah saya jawab, tapi saya mau lihat ayat 6-nya ini loh. Kata murtadnya ini loh. Apostasi. Nah, have fallen away. Oke. Ya. Jadi orang yang selamat, ya, orang yang sudah lahir baru tidak akan berbuat dosa lagi. Ayatnya ada di 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Setiap orang yang lahir dari Allah, Allah kan adalah roh, jadi orang yang lahir dari roh tidak berbuat dosa lagi, tidak akan hamartia lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat hamartia karena ia lahir dari Allah. Nah, ini tema kita hari ini ya, dosakah aku? Jadi orang yang lahir baru itu nggak mungkin tersesat lagi. Artinya tersesat tidak akan mungkin masuk neraka kan? Kan tujuan kita ke surga. Terus kita belok ke neraka, namanya sesat itu. Nah, lalu kalau dia berbuat dosa, loh enggak. Bedakan antara berbuat dosa dengan berbuat najis. Bedakan antara kudus dengan suci. Nah, teolog-teolog Kristen tidak membedakan itu, makanya bingung. Ya, ada bedanya berbuat dosa dengan berbuat najis. Ada bedanya tidak kudus dengan tidak suci. Kalau tidak kudus, kita ini dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan Yesus. Saya waktu mau menikah dikuduskan buat istri saya. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak percaya, dia malah pesta bujang, mau menikah besoknya malam ini nggak karu-karuan ya. Nah, itu kan budaya-budaya hedonis kan. Itu namanya tidak dikuduskan, tapi memuaskan hawa nafsunya malam ini karena besok sudah tidak bisa lagi, alasannya begitu kan. Nah, salah. Nah, itu namanya tidak kudus. Tetapi kalau yang namanya mengkuduskan, kita mempersiapkan diri baik-baik untuk orang yang kita kasihi. Nah, kalau yang namanya suci, itu kertas putih bersih, ada nodanya, maka tidak suci lagi, atau ternoda. Tapi dibersihkan oleh darah Yesus. Ya, dosa kita, kenajisan kita, dibersihkan. Nah, itu bedakan. Terus, tidak berdosa artinya tidak hamartia lagi, tidak tersesat lagi. Orang kalau sudah lahir baru, dia bisa tidak kudus hidupnya. Tetapi Tuhan akan balikan dia, akan dikejar. Nah, sekarang kita balik Ibrani 4, tadi Ibrani 6 ya. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia dan mendapat bagian. Artinya dia ada dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Dia melihat, apakah dia percaya? Belum tentu. Belum tentu. Nah, dia di dalam sana, dia mengecap, dia belum tentu. Tetapi kemudian dia pergi meninggalkannya. Bahkan menistakan apa yang dia lihat dengan matanya dia. Bisa balik enggak? Nah, itulah namanya menghujat Roh Kudus. Karena dia sudah tahu, dia lihat ada mujizat dengan mata kepalanya sendiri, kayak Hani Christian itu. Dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri ada mujizat, lalu dia cibir mujizat itu, anaknya mati kan. Semua murtadin ini, semua murtadin yang jadi Islam,
Ya, orang-orang yang murtad-murtad ini yang jadi Islam, yang kemudian dia mencaci maki kekristenan, anaknya mati ya. Ya, Moko Kinta, Stephen Indra, Irena Handono, Ani Christian, Yahya Waloni, anaknya mati. Ya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan. Nah, itu yang namanya menghujat Roh Kudus. Karena dia udah lihat, mengapa Hanas Kayafas tidak bisa diampuni? Karena mereka sudah tahu Yesus adalah Mesias. Kenapa orang Israel yang bilang salibkan dia, itu diampuni. Akhirnya kan bertobat di Kisah Rasul 2. Tapi Hanas Kayafas tidak disebutkan bertobat. Kenapa Paulus disebutkan bertobat? Karena Paulus nggak mengerti. Paulus mencari. Nah, tapi kalau sudah berbuat, dia sudah melihat di dalamnya, terus dia mencobai kayak Ananias dan Safira, nggak ada ampun. Jadi orang-orang yang sudah di dalam, ya kemudian dia murtad meninggalkan ya. Beda misalnya dia jatuh dalam perzinahan, ketidakkudusan. Dia tidak meninggalkan, dia cinta, tapi karena kelemahan dagingnya. Itu beda ya. Tapi begitu dia kemudian kayak saya kemarin ya mau jadi Islam gitu kan. Tetapi orang yang lahir baru, saya kan sudah lahir baru. Ketika saya mau jadi Islam, Tuhan Yesus temui saya, jedek, belok, nggak jadi. Dan saya banyak ketemu orang-orang seperti saya ya, yang dibelokkan sama Tuhan di masa-masa dia meragukan Tuhan, Tuhan balikan dia. Tapi ada orang-orang yang dia belum lahir baru, dia cuma icip-icip di gereja, dia lihat mujizat, dia lihat macam-macam, ya akhirnya dia dikeraskan hatinya. Dalam tanda kutip, Tuhan mengeraskan hatinya. Itu yang terjadi ya. Itu Pak Kuryake. Jadi hati-hati ya sekali. Selamat apa dulu nih? Nah, banyak orang merasa dirinya. Nah ini tadi kita mau belajar hari ini. Banyak orang berdosa nggak tahu kalau dia berdosa. Nah sekarang ini pertanyaan buat kita semua. Apakah kita berdosa nggak nih hari ini nih? Itu Pak Kuryake.